dibacakan oleh sahabat saya yaitu Bapak Idam. Statusnya apa ya Pak? Yang saya hormati dan yang saya banggakan adalah calon guru penggerak Ibu Diah Patriana Utami serta ini ibu-ibu tim pendukung CGP yang saya banggakan dan sudah pasti ini luar biasa karena mohon maaf saja baru dari saya sudah 3 kali kegiatan PI 2 ini adalah yang super duper paling banyak pesertanya. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga Ibu Bapak pada hari ini Rabu 12 Juni 2024 Ibu Bapak dapat melaksanakan kegiatan diskusi, visi, dan prakarsa diri dari calon guru penggerak Ibu Diah Patriana Utami. Sholawat dan salam selalu kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga akhlak kita selalu didekatkan dengan akhlak beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu Bapak, saya tertarik dengan didekatkan karena saya jujur saja merasa masih agak jauh gitu. Malah bukannya agak, kayaknya masih jauh banget gitu. Ya, dengan akhlaknya Nabi Muhammad, tapi makanya kita selalu berusaha ikhtiar ya untuk bisa didekatkan intinya begitu. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, walaupun di sini sudah ada yang kenal seperti Bu Kanti, Bu Nati, terus Bu Ida ya betul ya, Bu Ida ya, dan Ibu Sri Mulyani gitu ya, dan yang lain ini Menteri Keuangan dan yang lain semuanya ya. Tetap saya ingin memperkenalkan diri, saya ini adalah Nani Kristianti, tugasnya adalah pengajar praktik. Nah, di sini saya itu mau menyampaikan apa saja ini sudah diatur Ibu Bapak dari sana. Jadi saya suruh apa, ini menyampaikan kalimat apa yang sudah disuruh itu. Jadi saya tidak ngarang-ngarang gitu. Jika saya nanti kecerepet ya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini ada pakar, yaitu pakar PP angkatan 7. Iya, angkatan 7 ini Pak Idan. Jadi sudah lebih menguasai sekali. Nah, kalau saya apa yang kadang sudah skenario dari sana, saya kalau suruh mengingat membaca itu malah saya bingung. Lebih baik adalah atur kalimat saya sendiri, yang penting saya tidak keluar dari pakem di situ, begitu saja. Gitu ya. Itu. Jadi di sini misalkan ada pertanyaan selamat pagi, siang, sore, ini saya tidak gitu. Ini pokoknya karena sudah apa yang suruh diucapkan apa itu sudah ada dari sana. Iya, bahasanya skenario. Ibu Bapak yang saya hormati, saya Nani Kristianti, asal sekolah dalam arti unit kerja adalah di SMP Negeri 1 Purwareja Klampok. Saya adalah PP angkatan 9. Di sini saya suruh mendampingi CGP angkatan 10, yaitu Ibu Diah. Yang untuk angkatan 10 jumlah 200 berapa ya Mbak? Apa 100? Iya, sekitar 100. Itu hanya 100. Nah, ini jatah saya 5. Ya. 5 SMP 1 Susukan, SMP 2 Purwareja Klampok, Kepala SD Negeri 3 Kebanaran. Ini kebetulan CGP-nya kepala sekolah. Nah, terus CGP SD Negeri 1 Purwasaga dan SD Negeri 2 Kaliwungu. Bukan sudah hafal betul Kaliwungu.
Kalau dulu Bupati nyebrang, ya sekarang sudah ada jembatan gantung. Nah itu. Kalau dulu Bupati kata lama sosialisasi untuk program PPDB SMP Negeri 3 Mandiraja itu mungkin Bupati pengalamannya ke sana adalah naik perahu, naik getek bukan perahu ya. Tapi sekarang sudah ada jembatan gantung. Alhamdulillah saya sudah 2 kali berpetualangan ke sana. Ya, pokoknya ya intinya menyenangkan begitu saja. Karena Pak Ibu Bapak, kalau mengikuti kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, kalau kurikulum 2013 kan seakan-akan kita fokus dengan target kurikulum, kita fokus dengan hasil belajar siswa. Jadi kalau misalkan belajar siswa itu hasilnya jelek, katanya gurunya latih ulang, kan begitu, gitu ya. Tapi kalau kurikulum Merdeka tidak, Ibu Bapak. Kurikulum Merdeka intinya siswa itu semua. Tak kalah siswa itu diajari oleh Ibu Bapak KBM di kelas, siswa itu mengikuti apa instruksi Ibu Bapak, terus dia merindukan. Itu udah berarti sudah kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 kalau ada lomba-lomba juara, Ibu Bapak gurunya senang. Tapi kurikulum Merdeka intinya adalah karakter. Anak itu juara ini tapi karakternya jelek. Apa? Anak itu pintar dengan hasil nilai yang bagus tapi karakternya jelek. Itu kurikulum Merdeka. Karena kurikulum Merdeka intinya adalah karakter. Sekarang soal hasil belajar dan sebagainya itu nanti setelah mungkin saya akan memantapkan hasil diskusi yang akan disampaikan oleh. Dan untuk tujuan Budiah mengajak Ibu Bapak di ruangan ini adalah tujuannya bahwa Budiah melengkapi tugas sebagai calon guru penggerak yang di sini Budiah ingin mensosialisasikan, ingin menyampaikan, ingin menularkan, ingin mendesimasikan terkait visinya Budiah atau prakarsa dirinya Budiah. Apabila visi atau prakarsanya Budiah kok baik dan bisa diterapkan, silakan untuk diterapkan menjadi visi sekolah. Tapi kalau misalkan visi dan prakarsa diri Budiah itu kok tidak pas, ya tidak apa-apa. Boleh dikatakan tidak terpakai, tidak masalah. Tapi kalau misalkan kok ternyata bagus, iya ini ya bisa diterapkan untuk tahun pelajaran 2024-2025 atau karena 2024-2025 mungkin kemarin Pak Rosa sudah menyusun meninggali. Jangan, itu lebih baik terapkan itu dulu. Nanti berarti untuk Budiah adalah tahun pelajaran 2025-2026. Nah di sini Bapak Ibu nanti akan diajar bahwa Budiah itu punya sesuatu, ada 6 impiannya Budiah. Nah Bapak Ibu nanti bisa menyempurnakan, melengkapi. Yang penting nanti akan disimpulkan kira-kira bisa tidak atau sesuai tidak dengan visi sekolah yang sudah dibuat atau disusun oleh tim penyusun. Kalau sesuai, oh ya berarti bagus. Dan intinya Bapak Ibu, visi dan prakarsa diri Budiah itu adalah semuanya berpihak pada murid. Nah sudah pasti ini muridnya yang Budiah ampuh sesuai dengan mata pelajarannya.
karena Budia adalah IPA, berarti visi dan prakarsa dirinya ya sesuai mungkin adalah kepentingannya untuk mata pelajaran IPA. Tapi ternyata kok wah ini bisa diterapkan untuk bahasa Indonesia kayak Bu Sri Mulyani sama Bu Narti. Juga ini tidak apa-apa, saya ingin niru-niru, tidak masalah. Monggo nanti kita bersama-sama. Ya. Dan silakan Bapak Ibu nanti harus berperan aktif menyimak apa yang nanti Budia sampaikan dan nanti terlibat. Nanti saya bantu akan membagikan sticky note-nya, nanti saya edarkan karena itu tugas saya. Nah, kalau Budia sedang mempresentasikan, saya adalah membagi. Nah, nanti ada 6, silakan disesuaikan kamarnya. Kalau di situ adalah melengkapi nomor 1, tempelkan di nomor 1. Mungkin itu saja Ibu Bapak. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara terkait kegiatan hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara kedua adalah sekilas sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Pak Idan. Acara ketiga adalah kegiatan inti yaitu sosialisasi atau diseminasi visi dan prakarsa diri CGD, dan acara keempat adalah penutup. Agar Allah melindungi aktivitas kita hari ini di SMP Negeri 1 Susukan, untuk itu acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sekilas sepatah kata, bukan sekilas info, maunya saya sekilas nanti apa yang mau disampaikan oleh Pak Idan. Untuk itu kepada Pak Idan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Budiati dan Budia dan teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita bisa memenuhi undangan Ibu Dia yang hari ini melaksanakan kegiatan yaitu tentang bagaimana visi sekolah. Jadi berkaitan dengan visi sekolah. Visi sekolah itu boleh berubah. Kalau di SMP 1 itu sudah berapa kali berubah? Itu masih ajak sejak zaman Ibu Kala. Pernah melihat ada perubahan? Belum. Padahal visi itu kan tujuan jangka panjang. Jadi oleh karena itu disesuaikan dengan perkembangan tuntutan zaman. Jadi kalau belum, ya nanti mohon diubah. Ya. Dan komponennya itu tidak hanya, ini kan komponen kecil ya. Padahal komponen yang sesungguhnya adalah ada dewan guru, kepala sekolah, ada komite, ya, kemudian ada warga, tokoh-tokoh masyarakat, ya, yang diajak semua untuk berkumpul bagaimana membuat prakarsa tentang misi yang akan dibuat berkaitan dengan perubahan-perubahan zaman. Jadi tahapan utama adalah jangkauan jauh, ya, visi ke depan. SMP Negeri 1 Susukan mau dibawa kemana? Kemudian dikaji lagi, diturunkan menjadi misi. Nanti setelah visi awal apa dibuat misi, kemudian dibuat tujuannya. Jadi 3 rangkaian itu akan menyatu sehingga nantinya menjadi visi, ya, merupakan kehendak, ya, kehendak dari seluruh komponen yang ada di
sekolah maupun dari tokoh-tokoh masyarakat yang diikutkan dalam kegiatan pembuatan visi ini. Jadi ini merupakan praktek baik dari Bu Dia, artinya ingin menyampaikan menularkan ilmunya yang sudah didapatkan ketika minggu-minggu sebelumnya di kegiatan daring. Jadi seperti ini tahapannya, dan nantinya masih ada tahapan-tahapan lagi. Oleh karena itu saya atas nama sekolah sekali lagi mengucapkan Bapak Ibu terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Kita kemarin sudah mendukung, hari ini mendukung, apalagi kita harus siap deh, siap? Iya, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman yang hebat seperti ini, ya kita dukung. Kemudian yang lain yang belum monggo ikut kegiatan ya, mendapat CGP. Kalau umurnya sudah lebih dari aturan, maksudnya kayak saya, dia kelas PB, ada gajinya kok tenang aja. Dan menyenangkan. Jadi gini-gini kemana-mana itu ketemu banyak orang ya. Apalagi ketemu di forum besar, jadi kegiatan lokakarya. Kemudian di panen karya, mana ini dari kegiatan CGP ini. Ya nanti kita doakan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kemudian Bu Dia juga bisa menyelesaikan sampai kegiatan panen karya. Jadi masih ada tahapan-tahapan yang panjang sampai bulan apa Bu? Sampai bulan November. Jobnya itu 6 bulan. Ya, harapannya sekali lagi kepada yang hadir di saat ini, sekali lagi mohon dukungannya untuk kesuksesan kepada Bu Dia yang nantinya kemarinnya lulus menjadi GP, ya, guru penggerak yang ada setelah guru penggerak ada bonusnya ya, yang dia boleh daftar menjadi kepala sekolah. Saya bangga bisa boleh mendaftar. Ya, nanti ada di apa Bu? Di kegiatan ada itu di PMM ini undangannya di sana nanti seperti Banten. Alhamdulillah Bu, seluruh pengawas. Tapi nanti itu ujian lagi. Oh, ada lagi. Ada pendaftaran pengawas. Oh iya. Intinya syaratnya yang boleh ikut ujian adalah yang sudah dinyatakan lulus. Kayak misalkan ujian nanti lulus CGP ya boleh ikut daftar kepala sekolah. Intinya tetap ada ujian lagi. Iya, iya. Yang mudah-mudahan Bu Dia sehat selalu ya. Juga bisa terima kasih Bu Nani atas kehadirannya dan mohon maaf Pak Bowonya ada tugas lain sehingga saya mendapat amanah untuk mendampingi sampai selesai. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ida sudah menyemangati kita semuanya. Dan Ibu Bapak, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ida bagus loh Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu nanti yang masih muda-muda ya daftarlah CGP. Di situ karena apa? Manfaatnya ilmu untuk pembelajaran di kelas. Ya. Nah, jika kayak Bu Kanti, Bu Sri Mulyani, nanti terus Bu Sri, terus ini yang sudah senior seperti saya, tidak usah perlu mendaftar, tapi buka PMN. Berarti ada 7 kelompok. Siswa itu menjelaskan pengertian isi 7 yang siswa yang lain mendengarkan nanti akan paham. Tapi gurunya bisa tok brain. Yang lain juga begitu, nanti dijelaskan, simak, ditanggapi dan sebagainya. Ayo, tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 pengertian isi sesuai apa tidak? Misalkan karena 7 kelompok 7 yang aktif, kelompok 1 untuk menanggapi sama dengan kelompoknya. Sudah. Kalau menyimak asal dari sumbernya siswa itu sendiri. Tadi kurang itu Bu, ada salah yang harusnya kan dilengkapi. Nah, itu anak.
itu saya, tapi Bu, mohon maaf karena saya udah tua, mau mendekati 58 ya Pak ya. Jadi kalau saya suruh menerapkan capek. Apalagi saya harus menjaga hormon Ibu Bapak karena saya kategori grup Iwasulan, Ikatan Wanita Susu Nila. Ya, itu. Jadi grup itu, tapi satu masih loh ya Ibu Bapak. Jadi jangan sampai hilang kabel berarti saya satu. Ya. Jadi yang satu itu masih bayangan saya dulu waktu operasi, bayangan saya kan langsung loak-loak gitu ya, nanti gimana, ternyata tidak, jadi saya bentuknya kayak laki-laki ya. Bayangan saya kan tompal apa gimana begitu ya, terus di situ ada bekasnya, ternyata dokternya rapi, begitu jahitannya rapi, pokoknya udah malah tidak ada kelihatan bekas sesetannya, sayatannya, karena rapi, kayak dilim aja gitu loh. Bayangan saya kalau itu kan pada bagaimana bekas ini apa gimana, tidak. Oh, alhamdulillah tidak itu loh. Jadi udah hanya rata lah begitu aja. Ya itu. Jadi itu terus saya harus menjaga hormon. Mohon maaf Kak, kalau saya menjelaskan tuh ada siswa yang bicara apa ngantuk apa lah. Kan saya jahat, saya yang sedang tidur nyenyak bangun, makanya saya tidurkan. Udah nanti malah asik. Mohon maaf Bapak Ibu, kita nggak bisa meninggalkan siswa tak kala sedang siswa itu presentasi karena mengamati ada yang asik, pokoknya asik-asik, apalagi yel-yelnya Bapak Ibu. Anak-anak itu pokoknya kalau suruh menciptakan yel-yel menarik-menarik banget. Karena saya bebaskan, silakan yel-yel yang menarik. Karena nilai yel-yel menarik itu 30 sendiri. Nah, presentasinya loh, yang namanya presentasi buku aja. Yang penting jangan terlepas dari buku. Gak usah yang sulit-sulit Bapak Ibu. Yang di buku ada, anak kan bisa membaca, pengertian bisa membaca di buku. Unsur-unsur ada, jenis ada udah. Ya. Jangan yang enggak cari yang keluar di sana enggak anak harus buka browsing. Nah di sini mohon maaf di SMP 1 Projo Kelapa kan dilarang membawa HP. Tapi mohon maaf saya kadang karena untuk membuat video saya izin, saya sampaikan ke orang tua, mohon maaf Bapak Ibu untuk hari ini atau untuk besok saya biasanya pemberitahuannya sehari sebelumnya. Kelas ini untuk membawa HP. Nah nanti anak-anak itu sebelum HP itu digunakan langsung ditaruh di depan Bapak Ibu tanpa instruksi. Jadi sudah langsung di meja saya. Itu nanti ditaruh. Dan nanti setelah pelajaran saya selesai, saya bawa. Karena takutnya guru setelah saya langsung boleh. Dipulang pada bulan kopi kan gara-gara Bu Nabi. Oh ini. Dan Bapak Ibu juga harus bisa bahasanya itu tadi dengan teman itu, maksudnya dengan teman sejawat saling intinya kolaborasi Bapak Ibu. Karena yang namanya kurikulum merdeka kuncinya adalah kolaborasi. Tidak boleh sendiri-sendiri. Bismillah ini pakai ilmu kalau angkasa-angkasa yang membagi leprosin tanpa mbak Google tidak. Ya, itu saja sekilas Ibu Bapak. Untuk selanjutnya acara inti yaitu diskusi visi dan prakarsa diri Ibu Diah Patriana Utami dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Nani Kristiati selaku pengajar praktik saya di calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara. Lalu yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ida telah mendampingi untuk mewakili dari kepala sekolah untuk mendampingi dari teman-teman sekolah. Di sini jangan sepanjang Bapak Ibu, santai diskusi. Dalam acara pendampingan dua individu, fit
sebelum masuk ke dalam materi inti untuk menyegarkan kita atau untuk merilekskan terlebih dahulu, saya akan membacakan puisi pemantik karya dari Bung Karno atau Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, dan Gunung Gagak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Beri tepuk tangan untuk karya Insinyur Soekarno. Jadi itu adalah puisi pemantik untuk menyemangati gelora kita dalam membentuk visi. Jadi kalau kita amati dari visi ini, seolah-olah Bung Karno itu memberikan kita jalan bahwa apapun yang kita sukai, apapun yang kita cintai dari segala bentuk yang ada di pertiwi ini, jangan lupa yang harus kita utamakan adalah kita harus tetap mencintai tanah air, yaitu Indonesia. Jadi apapun yang akan kita buat dari visi nanti kita diupayakan adalah untuk Indonesia. Mungkin secara tujuan kecil adalah untuk sekolah, tapi jangan lupa dengan secara garis besar visi yang akan kita bentuk nanti adalah untuk Indonesia. Kira-kira seperti itu visi pemantik yang diberikan. Kita akan masuk, sebelum itu kita akan masuk ke dalam pembahasan inti. Sambil megang-megang boleh kita ngomong sepakat. Iya, anu ini apa namanya? Iya, santai. Baik, tadi saya sudah membacakan untuk tujuan kita di sini diskusi visi dan prakarsa perubahan. Tujuan diskusi kita di dalam ruangan ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi sekolah untuk murid di masa yang akan datang. Itu tujuan pada diskusi hari ini. Selanjutnya, apa itu visi? Visi adalah mimpi atau dream, ya. Cita-cita atau harapan kita terhadap murid kita di masa depan, itu visi. Lalu visi yang baik itu seperti apa yang kita susun? Yang pertama, dibuat dengan sepenuh hati. Yang kedua,
ketiga, menyemangati dan menggerakkan hati. Keempat, berdimensi profil pelajar Pancasila. Tentu SMP Negeri 1 Susukan tidak asing lagi dengan kalimat berdimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama ada beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Lalu ada kreatif, bergotong royong, dan terakhir berkebinekaan global. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang selalu didengungkan di kurikulum Merdeka. Jadi kita tidak asing lagi karena sekolah ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka di kelas 7 dan 8. Nanti 9 sudah kurikulum Merdeka. Baik, kita masuk ke dalam diskusi. Yang perlu disiapkan adalah ballpoint. Mengisi, saya meminta Bapak Ibu, Bapak Ibu guru hebat untuk mengisi kalimat rumpang yang berjudul cita-cita untuk murid. Ya, saya pandu yang pertama dulu. Yang bagaimana monggo? Baik, Ibu Nani sudah membagikan sticky note. Tuliskan. Boleh dituliskan. Yang pertama dulu, kita memimpikan murid-murid yang silakan ditulis. Aman-aman, ibu-ibu guru ini murid yang akan kedepannya itu inginnya muridnya yang seperti apa? Satu dulu. Satu. Saya pandu pertama dulu ditulis, nanti dibagikan lagi yang kedua. Ini yang pertama nanti ditempelkan di poin ini kelompok 1 ya. Yang sudah Langsung ditempelkan. Murid-murid yang seperti apa yang ibu inginkan? Berdisiplinkah, atau yang berakhlak mulia, atau yang sopan, atau yang sesuai impian yang di sini ibu guru harapkan. Sudah boleh ditempelkan di papan tulis. Satu. ini poin 1. Ya. Nanti kan ganti. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak baik, atau disiplin, bertanggung jawab, dan lain sebagainya sesuai dengan mimpi dari ibu guru sekalian. Baik, Ibu Nani. Pertanyaan kedua. Ini tas ganti beda warna. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah seperti apa muridnya. Kita percaya bahwa murid itu perlu kita untuk menghamba pada murid, atau murid itu harus patuh pada guru, atau seperti apa? Ibu guru sekalian. Kita percaya Bapak Ibu pokoknya percaya bahwa murid itu Ya, Ibu guru, murid itu seperti apa?
pertanyaan nomor 2. Tolong juga. Enggak masalah, yang penting kan itunya mereka nempel, pokoknya ada jumlah ada sini ada satu. Nanti. Kita percaya bahwa murid adalah baik menginjak ke memasuki pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan Kalau di sekolah mengutamakan apa Ibu Bapak? Dengan murid apa sendiri? semuanya ini murid ya, untuk murid semuanya untuk murid. Untuk kepala sekolah, untuk Pak Ida enggak? Semuanya untuk murid. Di sekolah kita mengutamakan perapian atau di sekolah itu Apa yang penting? Oh ya. Ini ya. Putar gitu nanti menempel di depan. Ini untuk pertanyaan nomor 4. Tidak apa-apa, nitip boleh. Pertanyaan keempat, jika kita untuk murid ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid kita ini di SMS ini sadar betul bahwa apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Pertanyaan nomor 5 tak tempelkan di botol. murid kita sadar betul di sini bagaimana? Bahwa melanggar peraturan, sanksi, tepat waktu terus. Yang paham Ibu Bapak, murid kira-kira murid kita di sini bagaimana kondisinya? Kalau berapa, kalau bimbingan. Ini pertanyaan nomor 5. Kita masuk ke pertanyaan nomor 5, mengisi kalimat lengkap jika kita untuk murid. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk saling kolaborasi atau saling warga sekolah murid ya. Yang nomor 5 memakai sticky note hijau. Aktif.
di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini bersuara semuanya untuk meneliti cita-cita murid-murid. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid paling sregep ae. bagi yang sudah boleh dilemparkan papan tulis sesuai dengan kolomnya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa muridnya berbeda. Sudah menempelkan semua di papan tulis. Sudah semuanya. Sambil menunggu saya memetakan dari hasil, silakan sambil dinikmati hidangan yang ada di depan untuk seadanya.
santai saja sambil makan. Setelah ibu guru hebat semuanya sudah mengisi kalimat rupan dari forum ini sejumlah 20 orang, saya mengambil kesimpulan yang paling banyak menempelkan yang pertama untuk kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, yaitu yang pertama cerdas dan berkarakter. Hampir semuanya itu menjawab cerdas dan berkarakter. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah mempunyai kemampuan yang baik dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi walaupun mempunyai siswa-siswi SMP Negeri 1 Susukan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dari segi latar belakang keluarga maupun ekonomi, dia tentu mempunyai kemampuan yang baik di satu yang selanjutnya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan sopan dan santun. Rata-rata menjawab sopan dan santun ini berkaitan dengan karakter, ya. Selanjutnya yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa tugas siswa adalah belajar. Betul sekali, ya. Tugas siswa adalah belajar. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk menjunjung tinggi sopan santun. Jadi Bapak Ibu menuliskannya konsisten di karakter semua. Selanjutnya, murid itu, kita dan warga di sekolah itu paham bahwa murid itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi harus bijak dalam menyikapi. Tapi ini sangat luar biasa pemikiran Bapak Ibu guru yang di sini, benar-benar konsisten dalam karakter, ya. Apapun yang cita-cita untuk murid di masa depan itu intinya karakternya bagus. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, visi dari SMP Negeri 1 Susukan, itu SMP tercinta kita, mewujudkan insan yang beriman, berkualitas, terampil, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Tapi kalau diambil kesimpulan dari harapan ibu guru semuanya, karakter sudah masuk belum, ya? Insan yang beriman, berkualitas, terampil, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Jadi tadi berkarakter sudah masuk di dalam berbudaya. Di sini budayanya apa? 3S atau 5S? 5S. Ada yang misalnya bukan 5S. Senyum, sabar, salah, sopan, dan santun. Berbudaya. Berarti kita fokusnya yang 5S. Berbudayanya, ya. Nah, berbudaya. Berbudayanya fokusnya pada 5S. Berarti sekolah ini menjadi patokannya, indikatornya. Baik. Kita lihat ini visi dari SMP 1 Susukan. Selanjutnya, visi dari saya atau calon guru penggerak yang sudah saya pelajari di kegiatan modul daring bersama fasilitator. Saya mencetuskan ini belajar, ini masih tahap belajar, mewujudkan insan yang merdeka, cerdas, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Ini visi yang saya buat, ini angan-angan saya. Untuk penjelasan komponen visi, saya tadi menyebutkan siswa yang merdeka. Merdeka itu siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Merdeka itu kalau dalam pendidikan menurut yang sudah mencetusnya yaitu Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, artinya anak itu dibebaskan dalam untuk berpikir dan berekspresi. Kita
bisa memberikan tugas itu sesuai dengan kemampuan. Ada anak yang mempunyai kemampuan auditory atau visual, itu ada yang suka menulis, anak-anakku ada yang suka menulis. Kalau IPA, saya menerapkan ada yang suka bikin konten video, kalau yang suka menulis membuat laporan. Tapi anak milenial sukanya sekarang tuh video ternyata kebanyakan, tapi ada beberapa yang suka menulis. Lalu ada cerdas, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis, jadi bisa memecahkan masalahnya. Lalu berkarakter, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong, mandiri dan kreatif. Tipe sedikit kreatif ya. Jadi mampu mengekspresikan apa yang jati dirinya yang ada pada diri murid. Jadi tugas guru itu bukan menuntut ya, tapi menuntun murid. Karena setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda dan unik ya. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu dikatakan sebagai fasilitator. Jadi kita sebagai pemberi info, tapi tidak untuk menuntut gitu. Lalu pernyataan prakarsa perubahan yang saya buat dalam tahap belajar, yaitu menumbuhkan siswa berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nanti angan-angan saya sama dengan Bapak Ibu. Itu di luar ini ya, alhamdulillah ternyata sama pemikiran kita, berkarakter. Untuk membuat visi itu ada tahapannya. Tahapannya menggunakan tahapan Bagja. Bagja itu apa? Yang pertama buat pertanyaan utama, B yang pertama. Yang kedua ambil pelajaran, A ya, G-nya adalah gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Ini untuk model manajemen perubahan inquiry apresiatif, yaitu inquiry yang dilakukan pendekatan lingkungan, namanya inquiry apresiatif. Berarti lingkungan sekolahan ini itu bagaimana nanti didiskusikan menggunakan alur Bagja itu ya. Ada kanvasnya untuk membuat visi itu. Tadi kan kita anak-anaknya semuanya pengennya berkarakter nih, berkarakter. Kita buat rinciannya sebagai berikut. Ini menggunakan Bagja, jadi pakai kanvas, ini namanya kanvas Bagja. Yang saya isikan adalah yang pertanyaan dan daftar tindakan. Yang di depan sudah ada dari menumbuhkan siswa berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. B yang pertama tadi kan buat pertanyaan utama. Ini dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan aset atau potensi peluang, mendefinisikan tujuan. Jadi pertanyaan yang saya buat, bagaimana cara menumbuhkan siswa berkarakter dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi siswa berkarakter dalam pembelajaran di kelas. Tadi menumbuhkan, terus mengidentifikasi. Yang ketiga, karakter seperti apa yang ingin ditumbuhkan pada siswa dalam pembelajaran di kelas. Daftar tindakan atau penyelidikan. Jadi saya membaca studi literatur untuk mencari referensi dulu. Kita harus mencari jurnal-jurnal dulu yang mendukung bahwa berkarakter itu penting tidak diterapkan di sekolah. Lalu ada diskusi dengan guru atau rekan sejawat, membuat kategori karakter sesuai profil pelajar Pancasila yang ingin ditumbuhkan pada siswa. Ini lagi-lagi ada kalimat berkolaborasi, ya. Artinya membentuk visi itu tidak bisa sendirian, harus semua ekosistem yang ada di sekolahan ini terlibat. Yang kedua, ambil pelajaran. Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Di pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan aset potensi peluang lewat kegiatan penyelidikan. Pertanyaannya, siapakah guru di sekolah yang sudah berhasil menumbuhkan
siswa berkarakter di kelasnya. Nanti kita cari berarti guru yang menjadi agen perubahan. Kita contoh budaya tersebut. Yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan siswa berkarakter tersebut. Kalau ada rencana pembelajaran seperti apa yang bisa menumbuhkan karakter, suasana kelas yang bagaimana yang bisa menumbuhkan karakter siswa. Tindakan atau penyelidikan yang saya angan-angankan yaitu berdiskusi dengan guru dan kepala sekolah yang berkaitan dengan praktik baik di sekolah. Lalu mencari referensi dari berbagai sumber mengenai rencana pembelajaran yang menumbuhkan karakter siswa. Biasanya ada jurnal yang mempunyai rubrik bahwa siswa dikatakan berkarakter itu seperti apa, kita cari dulu di jurnal. Lalu menggali informasi dari berbagai sumber tentang desain ruang kelas yang bisa menumbuh kembangkan karakteristik siswa. Jadi kelas juga mempengaruhi ya. Kelas itu berantakan ya. Jadi suasana kurang nyaman, anak kurang fokus. Lalu mengidentifikasi hal atau potensi mendukung yang dibutuhkan siswa untuk menumbuhkan siswa berkarakter. Kita sudah mempunyai seperti musola, itu kan sudah fasilitas yang mendukung untuk menyiapkan karakter. Selanjutnya yang ketiga, G-nya tadi bagian G-nya adalah gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Mimpi lah, ini mimpi. Nanti ya harapan yang depan. Pertanyaannya, hal baik apakah yang diharapkan dengan tumbuhnya siswa berkarakter? Bagaimana suasana kelas dan lingkungan belajar yang mendukung siswa berkarakter? Bagaimana tindak lanjut praktik baik ini? Apa saja hal yang diharapkan terkait pengembangan budaya sekolah yang mendukung tumbuh kembang siswa? Tindakan atau penyelidikannya, menumbuhkan siswa berkarakter dalam setiap pembelajaran, menciptakan pengaturan ruang kelas yang nyaman dalam mendukung pembelajaran, lalu membagi praktik baik pada guru yang lain sebagai praktik baik di sekolah. Lalu menumbuhkan budaya atau lingkungan siswa berkarakter di sekolah. Yang keempat, J. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, apa langkah utama yang harus dilakukan dalam menumbuhkan siswa berkarakter? Bagaimana agar konsisten dalam usaha menumbuhkan siswa berkarakter? Yang ketiga, bagaimana agar lingkungan sekolah bisa mendukung tumbuh kembang siswa? Tindakan atau penyelidikan, membuat rencana pembiasaan dalam pembelajaran yang bisa menumbuhkan siswa berkarakter dan mendesain pembelajaran. Jadi pembelajaran yang didesain itu yang menumbuhkan siswa berkarakter. Minimal kita bisa menerapkan sopan dan santun itu sangat luar biasa ya. Untuk sopan santun saja kita harus ekstra ya. Selanjutnya membuat rencana target dalam waktu 1 semester. Mendesain ruang kelas yang berisi tentang slogan-slogan siswa berkarakter. Lalu yang terakhir, berkolaborasi atau bekerja sama dengan kepala sekolah, guru dan wali murid dalam program siswa berkarakter. J kurang satu lagi ya. Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, apa saja langkah pertama saya dalam mewujudkan rencana ini? Siapa yang terlibat dalam melakukan hal ini? Kapan rencana ini akan dilakukan? Lalu bagaimana mengevaluasi ketercapaian rencana ini? Tindakan atau penyelidikan, mendesain suasana kelas yang aman dan nyaman, lalu melaksanakan pembelajaran yang berbasis karakter. Yang terlibat tadi ada guru, ada
ada siswa, ada wali murid, lalu kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat sebagai observer. Jadi semuanya terlibat ya di ekosistem sekolah ini, semuanya terlibat, tidak ada bahkan sampai TU dan penjaga itu semuanya terlibat. Lalu yang terakhir, melakukan refleksi dan evaluasi setiap bulannya secara individu. Ini bisa individu atau kelompok bersama rekan sejawat. Hasil akhirnya refleksi apa yang perlu dievaluasi dan apa yang perlu diperbaiki untuk kegiatan mendatang. Begitu Bapak Ibu untuk pemaparan visi dan prakarsa perubahan. Ini sesuai apa yang saya mimpikan. Sekolah ini adalah sekolah yang berkarakter, ya, sama dengan mimpi Ibu Guru Risma. Ya, itulah. Ibu Bapak yang saya hormati, sudah tuntas kegiatan diskusinya Ibu Diah. Di sini apabila saya dalam memandu atau menjadi moderator kegiatan diskusi visi dan prakarsa diri Ibu Diah, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apakah Ibu Bapak bisa memaafkan? Iya. Oke, terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih pula atas sambutan dan penerimaan saya di SMP Negeri 1 Susukan, yang statusnya di sini adalah sebetulnya guru, ya, bukan siapa-siapa, tapi Bapak Ibu menyambut saya dengan wah, jujur saya sangat menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih, salam bahagia selalu, dan mari kita memohon kepada Allah, semoga Allah selalu melindungi kita dalam kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.